Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Itu menjadi doa kita semuanya. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam firman yang kita sudah perkatakan ya bersama-sama, Amsal pasal 3 ayat 13. Mari kita mengucapkan, kita merenungkan dan kita mendapatkan kekuatan yang baru dari ayat ini. Amsal 3 ayat 13 berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ya, ada satu hal yang sangat luar biasa yang dijanjikan firman Allah kepada setiap kita. Banyak orang kepingin bahagia, ya, orang bisa mengejar bahagia dengan apapun juga. Ya, orang mengejar bahagia dengan cara bekerja sekeras-kerasnya. Untuk apa? Untuk dapat memperoleh pekerjaan yang layak, untuk kemudian mendapatkan penghasilan yang layak, kemudian untuk dapat memperoleh barang-barang yang mungkin diinginkan. Dan orang berpikir kalau dia mengejar kebahagiaan dengan cara bekerja sekeras-kerasnya, mendapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya, kemudian dapat memperoleh hal-hal yang disukai, itu akan membuat dia berbahagia. Ya, tentunya itu juga hal yang dapat kita nikmati. Tetapi firman Allah mengajarkan kepada kita, ada kebahagiaan yang tidak akan habis. Ya, kebahagiaan yang akan ada terus-menerus. Kenapa? Kalau kita mengejar kebahagiaan dari materi, mengejar kebahagiaan dari hal-hal yang kita punya, hal-hal yang kita ingin lalu kita dapatkan, biasanya setelah kita mendapatkannya, setelah beberapa lama, kebahagiaannya mulai berkurang. Ya, nah tetapi firman Allah mengajarkan bahwa ada kebahagiaan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan di dalam hidup ini ketika kita mendapatkan hikmat. Jadi ketika kita mengejar hikmat, kita mendapatkan hikmat, kita akan juga mendapatkan kebahagiaan. Orang-orang yang mengejar kebahagiaan, ada satu jawaban yang sangat istimewa. Mau mendapatkan kebahagiaan, engkau sedang mengejar kebahagiaan, dapatkan itu di dalam hikmat Tuhan, ya. Jadi kita mungkin bertanya, hikmat itu apa? Mengapa firman Allah berkata berbahagia orang yang mendapat hikmat? Kalau kita sedang mencari kebahagiaan, ya, apa ya kunci kebahagiaan? Di mana saya mendapatkan kebahagiaan? Dapatkanlah hikmat. Hikmat itu adalah kemampuan untuk membuat satu pilihan-pilihan yang saleh, pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hikmat itu adalah kemampuan untuk mengerti ya keputusan-keputusan terbaik apa yang kita dapat buat di dalam hidup kita. Ya, kadang orang berkata bahwa saya nggak punya waktu untuk mengejar hikmat. Ya, kadang-kadang kita berpikir aku harus bekerja keras, aku harus punya jadwal yang padat ya. Setiap hari saya harus kerja, saya harus usaha, saya harus urus anak, saya harus bersekolah ya. Kita punya jadwal-jadwal yang padat setiap hari sehingga kadang-kadang kita berkata aku nggak punya waktu untuk mengejar hikmat. Nah, ini yang kita perlu pikirkan dengan kita renungkan dengan seksama. Seharusnya firman Allah berkata, kejarlah hikmat dulu, dapatkan hikmat dulu. Hikmat menjadi prioritas utama yang kita dapatkan untuk kemudian hikmat itulah yang menuntun kita waktu kita bekerja. Hikmat yang akan menuntun kita waktu kita mengurus anak-anak kita. Hikmatlah yang akan menuntun kita pada waktu kita bersekolah. Hikmatlah yang akan menuntun kita waktu kita membuat keputusan-keputusan dalam bisnis kita. Hikmatlah yang akan memberikan kita kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan yang penting bagi rumah tangga kita, bagi pribadi kita, bagi pekerjaan kita, bagi banyak hal dalam kehidupan. Karena itu mari kita belajar bersama-sama, taruh prioritas untuk kita mendapatkan hikmat di dalam hidup kita. Kedua, ada orang-orang yang mungkin juga berpikir bahwa mencari hikmat itu nampaknya sesuatu yang terlalu serius, itu terlalu membosankan ya. Tidak menyenangkan kalau kita harus memikirkan tentang hikmat. Kayak mengerti kata hikmat aja sesuatu yang sulit ya. Wah, hidup terlalu saleh, harus diatur ini dan itu. Tetapi sebaliknya kita dapat menemukan nanti pada renungan-renungan selanjutnya, Bapak Ibu akan belajar bersama-sama bagaimana di dalam ayat 17 kita menemukan bahwa hikmat itu jalan-jalannya adalah memberikan sukacita, memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan. Sehingga sesungguhnya kita dapat belajar, firman Tuhan mengajarkan waktu kita dapat hikmat,
jalannya itu kebahagiaan, kesenangan. Jadi sebenarnya memperoleh hikmat itu justru memberi kita sukacita. Memperoleh hikmat itu memberikan kita damai sejahtera. Kemudian ada juga mungkin orang berpikir, wah mencari hikmat itu, kalau hikmat itu orang-orang yang pandai saja, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar saja. Saya tuh biasa-biasa saja. Tapi mari kita belajar ya, bahwa kebijaksanaan itu bukan sesuatu yang rumit. Ya, hikmat itu bukan sesuatu yang Tuhan mendesainnya kemudian hanya bisa dimiliki oleh satu orang ini. Ada orang ini berhikmat, karena ini kurang pandai dia nggak dapat hikmat. Tidak seperti itu. Hikmat itu ada dalam segala hal kehidupan kita. Hikmat itu ada di dalam saat-saat kita harus membuat keputusan-keputusan tentang pergaulan kita. Hikmat itu ada di dalam keseharian kita, waktu kita harus membuat keputusan-keputusan untuk perjalanan kita, ya, untuk hal-hal yang kita kerjakan, untuk kesenangan-kesenangan kita, ini kita boleh lakukan atau tidak. Jadi sebenarnya hikmat itu ada, ya, dia dapat hadir di dalam seluruh kehidupan kita, disediakan untuk kita semua. Karena itu hari ini mari menjadi satu dorongan kepada kita. Ada janji firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Jadi mari kita mengejar hikmat itu, mendapatkan hikmat itu. Ya, ketika kita mengejar kebahagiaan kita, mari kejarlah untuk mendapatkan hikmat itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan hikmat? Ya, hikmat itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa yang kita perlu miliki dalam hidup kita. Pertama, yang kita dapat pelajari bagaimana cara mendapatkan hikmat, datangnya dari Tuhan. Hikmat itu dari Tuhan, karena itu mintalah kepada Dia. Yakobus 1 ayat 5 saya akan bacakan. Yakobus 1 ayat 5 berkata demikian, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Jadi waktu kita kekurangan hikmat, kita butuh hikmat, kita sedang mencari hikmat, kita mau mengejar hikmat itu dalam kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan. Dalam doa kita, Tuhan beri aku hikmat untuk dapat menjalani hidupku dengan bijaksana. Tuhan, aku butuh hikmat-Mu. Kita baca dalam firman Tuhan, apa ya petunjuk firman untuk saya ketika saya berhadapan dengan dua hal yang mungkin saya tidak bisa putuskan. Kembali lagi, apa kata firman Tuhan, ya, sehingga kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan dapat memperoleh hikmat itu menjadi bagian hidup kita. Kemudian yang kedua, hikmat itu datang dengan iman. Waktu kita percaya apa yang firman Tuhan katakan, waktu kita percaya hidup kita ada di bawah otoritasnya Tuhan, lalu kita percaya, oh Tuhan, firman-Mu berkata demikian, firman-Mu berkata saya harus lakukan sesuai dengan firman-Mu. Kita percaya, kita beriman, itu adalah bagian di mana kita kemudian dapat memperoleh pengalaman hikmat itu menguasai kita dan menuntun kita. Jadi karena itu, kalau mau mendapatkan hikmat, ya, datang dengan iman, dengan percaya, dan kemudian melakukannya. Sehingga firman yang kita tahu, kita sudah berdoa, Tuhan beri saya hikmat, lalu Tuhan bisa taruh dalam hati kita kehendak-kehendaknya, bisa terbersih dalam pikiran kita, terbersih dalam suara hati kita, terbersih dalam firman yang kita baca. Lalu kita kemudian merenungkannya, oh ya itu benar, dan kita melakukannya. Pada saat itulah hikmat sedang kita izinkan benar-benar masuk dalam hati kita. Ya, karena itu hari ini mungkin kita sedang bertanya, ada keputusan-keputusan penting yang harus kita buat dengan diri kita, keluarga kita, pendidikan kita, pekerjaan kita, dan mungkin kita masih bingung harus memutuskan apa. Datang sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, berdoa. Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk memikirkan, untuk kemudian membuat keputusan-keputusan, membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita bisa belajar bagaimana mendapatkan hikmat, bagaimana dapat memilih, dapat mengetahui ini hikmat dari Tuhan. Yang kita dapat lihat adalah hikmat yang dari Tuhan itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketika ada sesuatu yang kita sedang pikirkan, kita lakukan, dan tujuannya hanya semata-mata untuk diri kita, kita perlu mengecek ulang apakah ini hikmat yang dari Tuhan atau tidak. Jadi hari ini mau mendapatkan kebahagiaan, mau mengejar kebahagiaan, ada resep yang Tuhan sudah berikan, ya.
dapatkan hikmat itu. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Hidup dekat dengan Tuhan, minta dari Tuhan. Baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, berdiskusilah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Cari nasihat-nasihat firman Tuhan, dan hikmat itu akan diberikan. Karena firman Tuhan berkata, berbahagia orang yang mendapat hikmat. Kalau kita mengejar hikmat dengan baik, kalau kita mengejar menaruh hikmat Tuhan itu sebagai prioritas hidup kita, firman Allah berkata kita akan mendapatkan hikmat itu. Dan hasilnya adalah tentunya kebahagiaan. Kita akan dapat menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Jadi doa saya setiap kita, keluarga GBDI El Shaddai Magelang, hidup di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Kebahagiaan kenapa? Karena kita melakukan hikmat Tuhan, karena kita hidup di dalam hikmat Tuhan. Jadi kebahagiaan kita adalah karena hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, demikian firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama. Mari sekali lagi kita perkatakan dengan iman ayat kita yang kita pelajari hari ini. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ya, kiranya kita semua menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, mujizat, kebahagiaan yang kita rasakan di dalam Tuhan, mari bagikan bersama-sama di dalam renungan 79 dan kesaksian-kesaksian yang Bapak Ibu bisa bagikan. Mari bagikan itu dalam chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau menyediakan kebahagiaan di dalam Engkau. Kami mau belajar mengejar hikmat yang dari Tuhan, melakukannya, memperoleh hikmat dari Tuhan, sehingga hidup kami, pilihan-pilihan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami mendapatkan hikmat di dalam Tuhan, sehingga kebahagiaan yang dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyediakan pertolongan bagi orang yang hidup jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Tolong seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang hidup dalam janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.